Serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia tak mengecewakan, yang di naungannya ingin berteduh. Saudara, kembali lagi bersama saya, Christian Adi Pamungkas, dalam program Injil dalam Melodi. Syair yang saya nyanyikan tadi berjudul Tenang dan Sabarlah, yang terdapat dalam buku NKB nomor 169. Namun nyanyian ini juga dapat kita temukan di dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 166 dan Kidung Keesaan nomor 649. Saudara, nyanyian ini ditulis oleh seorang perempuan asal Jerman pada tahun 1792 yang bernama Katharina Amalia Dorothee von Schlegel, atau dikenal juga dengan nama Katharina von Schlegel. Judul asli nyanyian ini dalam bahasa Jerman ialah Stille mein Wille den Jesus Hilfsigen, yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Jane Laurie Borthwick dengan judul Be Still My Soul. Dan selanjutnya saudara, nyanyian ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh E.L. Pohan pada tahun 1966, khusus bait 1, 2, dan 4 saja. Dan pada tahun 1987 Yamuger menerjemahkan baitnya yang ketiga. Melodi nyanyian ini saudara dibuat oleh seorang berkebangsaan Finlandia, yaitu Jan Sibelius pada tahun 1899. Dan hampir 200 tahun setelah syair nyanyian ini ditulis oleh Katharina. Sekilas tentang pencipta nyanyian ini saudara, Katharina von Schlegel. Ia lahir pada tanggal 22 Oktober 1697 dan dikatakan oleh salah satu sumber bahwa Katharina pernah tinggal di Demmenstift Lutheran, sebuah biara atau tempat tinggal untuk perempuan Protestan yang belum menikah atau juga yang janda pada saat itu. Lantas bagaimana latar belakang syair ini dibuat? Saudara, sekitar 100 tahun setelah masa Martin Luther, Eropa berada dalam kondisi yang menyedihkan. Benua itu dilanda perang 30 tahun yang mempertemukan umat Katolik dan Protestan. Gereja Lutheran secara khusus telah jatuh ke dalam formalisme atau ortodoksi yang mati. Gereja pada saat itu saudara seperti suam-suam kuku dan tidak memperhatikan penginjilan. Akibatnya orang-orang berhenti pergi ke gereja. Kemudian bangkitlah apa yang dikenal saudara sebagai gerakan pietisme di Jerman yang dipimpin oleh Philipp Jakob Spener. Gerakan ini dicirikan oleh musik atau himne, kekudusan personal, dan semangat misionaris. Meskipun bukan penulis himne, saudara, Philipp Jakob Spener mengilhami kebangkitan himne Jerman yang ditandai dengan kesetiaan pada kitab suci, pengalaman pribadi, dan ekspresi emosi yang mendalam. Lantas, saudara, pada saat itu Katharina von Schlegel dianggap sebagai penulis himne wanita yang terkemuka pada masa itu. Dan di tengah masa kekacauan dan keputusasaan, Katharina von Schlegel menghayati dan merefleksikan Mazmur 46, khususnya ayat 11 yang mengatakan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Katharina merasakan bahwa saat itu Tuhan berbicara kepadanya, kemudian ia menulis syair yang sampai sekarang kita kenal, Tenang dan Sabarlah. Lantas bagaimana isi syairnya, saudara? Mari kita perhatikan di keempat bait syairnya ini, semua baitnya dimulai dengan kalimat yang sama, yaitu tenang dan sabarlah wahai jiwaku.
Be still my soul. Ya, di bait yang pertama dikatakan, tenang dan sabarlah wahai jiwaku, tahan derita dan jangan mengeluh. Serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia tak mengecewakan, yang di naungannya ingin berteduh. Ya, di bait 1 ini ditonjolkan 2 kata yang kerap dihadapi oleh manusia atau keadaan pada masa syair ini diciptakan, yaitu derita dan duka. Tetapi kemudian dikatakan bahwa Allah setia tak mengecewakan. Allah yang menaungi umatnya untuk dapat berteduh dalam keadaan derita dan duka tersebut. Bait yang kedua, saudara, dikatakan, tenang dan sabarlah wahai jiwaku. Biarkan Tuhan yang memimpinmu. Sebab di tangan Allah masa lampau dikendalikan masa depanmu. Gelombang dahsyat takkan menerpamu karena di bawah kuasa Tuhanmu. Di bait yang kedua ini dikatakan bahwa masa lampau dan masa depan ada dalam kuasa Allah. Ada dalam tangan dan kendali Allah. Sebab Tuhan yang memimpin kita. Di bait yang ketiga dikatakan, tenang dan sabarlah wahai jiwaku, bila berpulang sobat terdekat. Ini menggambarkan kehilangan orang yang kita cintai. Dan kau dirundung oleh kesedihan. Tuhan mengangkat duka yang berat, kasih karunia akan kau terima dari Tuhanmu, sumber al-hayat. Bait ini menggambarkan bagaimana Allah adalah sosok penghibur yang merengkuh umat yang dirundung kesedihan dan pilu. Dan bait yang terakhir, saudara, dikatakan, tenang dan sabarlah wahai jiwaku, sebentar lagi saat tibalah. Ini merujuk pada saat terakhir atau waktu di dunia, begitu ya, bahwa engkau akan berjumpa dengan Dia yang menghiburmu di masa lelah. Di sanalah engkau akan memujinya, menyanyi riang selama-lamanya. Di bait yang keempat ini menggambarkan, bicara soal bagaimana manusia punya masa, punya waktu di dunia, dan pada saatnya nanti kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan, memuji dengan riang, menyanyi dengan riang bersama dengan Tuhan. Saudara, itulah gambaran dari isi syair nyanyian ini. Lantas bagaimana dengan melodi dari nyanyian ini? Jika kita perhatikan, saudara, dari awal sampai akhir nyanyian ini, melodi nyanyian ini sesuai dengan judulnya, menggambarkan rasa tenang, penuh kesabaran, penuh ketenangan. Ya, kita perhatikan misalnya di bagian awal, tenang dan sabarlah wahai jiwaku. Ya, notasi atau melodi nyanyian ini tidak terburu-buru. Nyanyian ini dinyanyikan seperti kita mengeja perlahan-lahan, namun penuh penghayatan. Ya, melodi nyanyian ini juga terasa meneduhkan. Ya, tahan derita, jangan mengeluh. Di sini menggambarkan dari awal sampai akhir, melodi nyanyian ini penuh ketenangan dan penuh kesabaran, sesuai dengan isi syairnya. Saudara, nyanyian tenang dan sabarlah ini menggambarkan upaya orang percaya untuk menenangkan jiwanya, tenang dan diam dekat Tuhan. Nyanyian ini mengingatkan bahwa persoalan, pergumulan, ketidakpastian dalam hidup, kehilangan orang terkasih, rasa khawatir, dan berbagai situasi yang kita alami di tengah keterpurukan adalah bagian dari hidup orang yang beriman. Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang maha mengetahui, maha mengerti, dan maha setia, serta memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi. Yesaya 30 ayat 15 berbunyi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
masa depanmu. Gelombang dahsyat akan menerpamu, karena di bawah kuasa Tuhanmu. Tenang dan sabarlah wahai jiwaku, bila berpulang sobat terdekat.